Dalam tindak pidana suap ya, pasal 5 dan pasal 12 huruf A, penting untuk saudara ketahui apakah ini pasal tumpang tindih atau dia pasal ini ada perbedaannya ya. Mengingat tadi saya jelaskan bahwa pasal 5 itu ada dua ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 ada huruf A dan huruf B. Pasal ayat 1 itu dikenakan pada pemberi, ya. Orang yang memberi hadiah atau janji, ya, hadiah atau janji ya, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya. Pemberian atau janji. Jadi yang memberi memberi menjanjikan sesuatu. Jadi dia bukan berhadiah bahasanya, menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu itu lebih memberi atau menjanjikan sesuatu. Jadi dia memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Nah, sesuatu itu lebih luas daripada hadiah, saudara sekalian. Lebih luas daripada hadiah. Kalau kita lihat juga nanti di pasal 12 huruf A itu hadiah atau janji. Ya. Nah, sementara di pasal 5 ayat 2 itu dikenakan kepada pegawai negerinya. Jadi pegawai negeri itu yang memberi hadiah atau janji itu juga yang menerima ya, pemberian sesuatu dan janji itu juga dikenakan pasal 5 ayat 1 dengan hukum yang sama. Ancaman hukumannya itu adalah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, saudara sekalian. Nah, kita langsung ke pasal 12 dulu ya. Sebenarnya pasal 12 huruf A, Undang-Undang Tipikor itu perbuatan yang dilarang saudara sekalian ya. Jadi perbuatan yang dilarang di Undang-Undang Tipikor itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima. Ya, menerima itu apa objeknya? Hadiah atau janji. Jadi makna dalam pasal 12 huruf A itu pegawai negeri yang atau penyelenggara negara yang menerima objeknya hadiah atau janji. Sedangkan tadi pasal 5 ayat 1 kan penyuapnya, yaitu orang yang memberi. Tapi ayat 2 juga mirip dengan bunyi pasal 12 huruf A ini. Ayat 2 itu mengatakan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji itu maka dihukum yang sama. Inilah yang menyatakan bahwa seolah-olah di pasal 5 dan pasal 12 huruf A itu dia tumpang tindih. Nah, kalau kita lihat di pasal 5 ayat 2 dikatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Sebagian dimaksud dalam ayat 1 maksudnya pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, maka dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan ayat 1 tersebut. Nah, sedangkan di pasal 12 huruf A ini dikatakan bahwa bunyinya atau bahasanya itu yang dirumuskan dalam pasal 12 itu saudara sekalian adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dia menerimanya apa? Hadiah atau janji. Bedanya di sesuatu. Kalau di pasal 5 itu sesuatu, di pasal 12 huruf A adalah hadiah. Hadiah lebih sempit dari sesuatu. Tapi bisa juga hadiah itu bagian dari sesuatu. Kalau janji sama gitu. Jadi perbuatannya itu adalah menerima hadiah atau janji. Ya. Nah, hadiah atau janji di pasal 12 huruf A itu. Apa itu perbuatan menerima hadiah atau janji? Tentunya harus secara nyata telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya. Perbuatan menerima itu hadiah dianggap perbuatan yang selesai. Perbuatan menerima hadiah dianggap oleh sosial jika secara nyata hadiah itu telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Ya. Itu maksudnya. Dia beralih pada kekuasaannya, kekuasaan di tangannya. Ya. Walaupun bisa jadi dia memerintahkan orang yang disuruhnya, ya, atau melalui pihak ketiga atas suruhannya, atas sepengetahuannya gitu. Jadi ada peralihan kekuasaan itu tidak harus jatuh langsung pada tangannya sebenarnya. Bisa jadi pada tangan pihak ketiga, pembantunya, sopirnya, tapi atas perintah dari orang yang menerima hadiah atau janji tersebut ya.
Biasanya dalam praktek-praktek di kasus-kasus kan hadiah itu bisa diterima oleh sopir, oleh pembantu, orang lain karena mereka mungkin berdalih, wah saya tidak menerima hadiah itu. Saya yang menerima pembantu saya. Nah, kalau pembantunya atau sopirnya mengatakan, wah kami diperintahkan oleh bos, oleh atasan kan begitu, itu namanya sama saja saudara sekalian ya. Itu sama, itu namanya apa? Itu tetap dia masuk ke dalam wilayah jatuh dalam kekuasaannya tersebut, saudara sekalian ya. Nah, itu maksud dari menerima hadiah atau janji tersebut ya. Kemudian untuk selesai perbuatan menerima janji, ya, selesainya perbuatan menerima janji itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara harus secara nyata telah menerima janji tersebut. Misalnya dalam bentuk ucapan, ya, ucapan lain menandakan bahwa pegawai negeri itu ya dijanjikan ya menerima janji-janji untuk apa ya, untuk janji-janji dari penyuapnya tersebut. Dapat berupa menerima sejumlah uang, barang. Ya, nanti kalau seandainya Bapak memberikan saya proyek, maka saya akan memberikan Bapak uang, barang mewah dan sebagainya. Itu banyak janji-janji itu ya. Jadi janji-janji itu telah diucapkan, atau dapat juga berupa pihak kedua yang berjanji itu akan melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu usaha yang menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara tersebut, saudara sekalian. Itu janji-janji itu ya, janji. Nah, kemudian makna hadiah ya. Makna hadiah itu lebih mengacu kepada pengertian benda ya. Benda. Hadiah ulang tahun, apa hadiah ulang tahun? Rumah mewah misalnya. Mobil mewah gitu ya. Kalau kita kan apa hadiah ulang tahun? Kue. Kalau bagi para pejabat-pejabat ya kunci mobil mewah misalnya. Jadi hadiah itu dia lebih kepada benda atau kebendaan yang tentunya dapat dinilai dengan uang. Sedangkan makna sesuatu pasal 5 Undang-Undang Tipikor tidak hanya berupa benda dan kebendaan, karena sesuatu itu lebih luas ya. Dia dapat juga bagi yang bersifat atau dapat dinilai dengan dan bernilai bagi penerimanya. Jadi makna hadiah lebih sempit dibandingkan makna sesuatu. Kalau kita lihat bedanya ya. Nah, sesuatu. Nah, kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berbuat apapun yang bersifat delik komisi atau delik omisi. Jadi dia bisa berbuat atau tidak berbuat ya. Ada delik komisi, delik berbuat atau delik omisi ya. Yang tentunya bersifat melawan hukum. Bisa jadi dia membiarkan orang itu melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana. Dia sengaja membiarkan itu. Jadi baik berbuat ataupun tidak berbuat itu masuk delik komisi atau delik omisi. Seperti dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dia berbuat itu bertentangan dengan kewajibannya. Dia tidak berbuat juga, dia bertentangan dengan kewajibannya. Membiarkan sesuatu terjadi, sengaja membiarkan ya. Karena dengan adanya janji-janji tadi, hadir dan sebagainya. Itu di pasal 5 ya, di pasal 12 ya. Nah, pasal 11 kita abaikan dulu ya. Nanti kita lihat. Nah, saudara sekalian, kalau pasal 12 ya, ini kita lihat pasal 12 huruf A ya. Ini ancamannya luar biasa, berat sekali saudara sekalian ancamannya ya. Ancamannya itu minimal 4 tahun, jadi dia paling singkat 4 tahun, ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda itu minimal, paling sedikit itu 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar. Jadi dikatakan khusus di sini, salah satunya adalah sanksi. Sanksi pidananya itu minimal namanya sanksi minimal khusus, yaitu minimal 4 tahun, sudah menunggu 4 tahun dia, dan sanksi pidana denda juga ada minimal, yaitu minimal 200 juta dan maksimal 100 miliar. Apa bunyinya? Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Itu A-nya. Kemudian B-nya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau pada diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu A dan B ya. Bunyi A dan B. C-nya hakim. Bagi hakim ya. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi. Jadi mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Jadi kan ya bisa saja orang melobi hakim untuk untuk melobi perkara ya. Nah, itu juga hakim yang menerima. Jadi hati-hati bagi hakim. Sudah banyak juga hakim yang terjerat penyuapan ini. Kemudian di bagian huruf D-nya seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat. Ini tuh advokat ya. Advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Jadi C dan D itu dia bicara hakim, advokat ya. Kemudian kalau kejaksaan mungkin masuk pegawai negeri atau penyelenggara negara ya. Karena kalau hakim itu dia pejabat ya, pejabatnya. Nah, kalau kita lihat unsur objektif di pasal 12 huruf A ya. Unsur objektif, unsur perbuatannya itu. Saudara sekalian, di dalam pasal per pasal hukum pidana itu selalu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif inilah dikatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau wadah telah gitu. Jadi ada perbuatan melawan hukum itu formil dan ada material. Nah, yang kita gunakan untuk memidana seseorang, untuk kalau ada suatu dugaan tindak pidana, yang kita gunakan itu adalah sifat hukum formil, yaitu melalui peraturan perundang-undangan ya. Melalui peraturan perundang-undangan. Kalau seandainya dijelaskan dalam pasal per pasal itu secara melawan hukum, misalnya pasal 2 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, kalau dijelaskan dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan undang-undang mana yang dia langgar. Karena yang namanya sifat melawan hukum formil itu adalah melawan peraturan perundang-undangan, saudara sekalian. Sedangkan kalau tidak disebut secara jelas di dalam pasal tersebut, maka ketika unsur-unsurnya dengan sendirinya terbukti, maka automatically ada perbuatan melawan hukum. Misalnya pasal 3. Pasal 3 itu kan tidak disebut. Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan karena jabatan, atau kesempatan karena jabatan, atau sarana karena jabatan. PMH tidak disebut. Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sudah terpenuhi, otomatis ada perbuatan melawan hukum. Kalau kita lihat saudara sekalian bahwa unsur objektif di pasal 12 huruf A itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Nah, hadiah atau janji tersebut, ini unsur yang kedua, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. C, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu sedangkan unsur subjektif berupa kesengajaan atau unsur pertanggungjawaban pidana itu adalah diketahui atau patut diduganya. Nah, dari unsur pasal tersebut saudara sekalian ya, kalau kita lihat unsur pasal tersebut ya, dikaitkan dengan pasal 5 ya. Nah, pasal 5 itu saudara sekalian seolah-olah itu ada overlapping ya. Tumpang tindih ya. Pasal 5 dengan terutama sekali pasal 5 huruf 2. Dikatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima tadi sesuatu dan janji itu dia kena juga di pasal 5. Pasal 5 itu ancamannya lebih ringan, yaitu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kalau pasal 12 huruf A dia dikenakan ya lumayan berat, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, yang terjadi di praktek di peradilan kita, mulai dari BAP, kepolisian atau kejaksaan ya, kemudian ada dakwaan baik di KPK juga. Kalau terjadi penyuapan, misalnya Hairunisa, misalnya bupati katakanlah, Hairunisa bupati cocok juga menjadi bupati kan.
Kemudian si Yunita Anastasia ini seorang pengusaha. Kemudian Yunita katakanlah menjumpai Ibu Bupati, Ibu Hairunisa. Bu, Ibu kan lagi mau mencalon kembali sebagai pejabat bupati, Bu. Saya ada uang, Bu, nggak banyak sih, 500 miliar saja. Jadi bagaimana kalau uang ini saya kasih sama Ibu, tapi kalau Ibu terpilih nanti, Ibu Hairunisa terpilih, proyek-proyek untuk saya gitu. Itu yang sering terjadi. Oke, deal antara Hairunisa dengan Ibu Hairunisa dengan Ibu Yunita, deal. Nah, ketika penyerahan uang kena OTT, baik polisi atau kejaksaan atau KPK, karena OTT KPK katakan. Ibu Hairunisa dikenakan pasal 12 huruf A, sementara Ibu Yunita sebagai pengusaha di pasal 5 huruf ayat 1. Pertanyaannya adalah, Ibu Hairunisa merasa tidak adil. Kok saya di pasal 12 huruf A kan berat sekali, minimal 4 tahun. Sedangkan Ibu Yunita di pasal 5. Pasal 5 itu 1 sampai 5 tahun. Padahal kami sama-sama, tadi saya katakan bahwa penyuapan itu ada istilah it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Nah itu ya. Lantas apa yang membedakan pasal 5 dengan pasal 12 huruf A ini? Tadi kan banyak bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur dikenakan pasal 12 huruf A. Sedangkan penyuapnya, pengusahanya di pasal 5. Pasal 5. Yang ancamannya jauh lebih ringan. Ini kan tidak adil sebenarnya. Karena antara bupati dan pengusaha-pengusaha yang melakukan penyuapan itu sama posisinya sebenarnya. Betul kan? Gitu. Ada yang tahu nggak bedanya keduanya? Kalau dia tahu silakan berkomentar. Ada yang tahu bedanya? Yunita tahu bedanya nggak? Suara saya bisa didengar kan? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Mungkin karena tadi yang kena itu yang ini kan, Pak, yang dari yang lebih berat itu yang disogok kan, Pak? Iya, yang katakanlah begini, tadi kan posisi Yunita kan pengusaha, sedangkan posisi Hairunisa bupati. Kemudian Yunita bersepakat dengan Hairunisa untuk saling penyuapan kena OTT. Yunita di pasal 5 yang lebih ringan, sementara Hairunisa di pasal 12 yang sangat berat. Kenapa itu berbeda? Karena si Hairunisa ini termasuk pejabat pemerintah gitu, yang harusnya pemerintah sebagai penegak hukum gitu, tapi justru dia yang merusak, gimana ya, dia yang merusak ini gitu, Pak. Yang merusak citra negara gitu ya? Iya Pak. Karena kan Ibu Yunita mengatakan karena pejabat atau penyelenggara negara itu lebih berat karena dia merusak citra gitu ya, maka lebih berat. Nah kalau demikian, ya, pemerintah itu adalah contoh gitu, Pak. Iya, sebagai contoh ya, diperberat. Tapi yang lucunya Yunita di pasal 5 itu ada juga yang berbunyi begini, pasal 5 ayat 2-nya, bahwa PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sesuatu atau janji dikenakan ancaman yang sama dengan ayat 1. Mirip-mirip ya dengan pasal 12 huruf A itu. Kan pasal 12 huruf A ini kan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Ya kan? Sama dengan pasal 5 ayat 2. Bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu atau janji dikenakan dengan ancaman yang sama di pasal 5. Jadi kenapa dia
Ibu Hairunisa katakanlah, Hairunisa yang menjadi bupati tidak ditarik ke pasal 5 tadi. Kan ayat satunya seseorang yang memberi sesuatu atau janji. Pasal 5 kan? Ayat 1 huruf A dan huruf B. Pasal 5 ayat 2 yang menerima. PNS atau penyelenggara negara yang menerima. Sama kayak gini, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Bahasanya sama persis dengan pasal 5 ayat 2. Dalam praktek yang terjadi, ketika terjadi OTT saudara sekalian, para pejabatnya, para bupati, gubernur, wali kota yang kena OTT ditempatkan di pasal 12 huruf A, sementara pengusaha di pasal 5 ayat 1. Ini kan tidak konsekuen, tidak konsisten. Kan begitu kan? Kalau saya jadi bupati, wah saya berontak juga. Kenapa saya berat sekali sementara yang menyuap saya tidak berat? Ya kan? Pasti posisi Hairunisa ya agak berontak seperti itu gitu ya kan. Sebagai contoh tadi gitu. Kenapa kira-kira penyebabnya? Apa yang membedakannya? Ada yang tahu silakan berkomentar. Kita harus banyak komentar, jangan diam-diam aja. Jadi kita tahu maknanya kan. Soal salah benar itu urusan nantilah itu. Ya kan, urusan nantilah salah benar itu. Yang penting berkomentar apa pendapatnya supaya kita bisa. Silakan, ada yang mau berpendapat lagi? Depi Amelia. Depi Amelia, silakan berkomentar. Septiana. Kok geleng-geleng kepala Septiana? Robin, apa pendapatmu Pak Robin? Ah? Tidak ada. Priska Nadia. Apa bedanya? Sama kan kalimatnya kan? Di pasal 12 huruf A dengan pasal 5 ayat 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Silakan. Ada yang komen? Izin menjawab, Pak. Lanjut. Silakan. Tadi di sini posisinya si Yunita sebagai pengusaha dan juga Khairunisa sebagai bupati. Iya. Di mana tadi berdasarkan kasusnya misalnya si Yunita menyuap si Khairunisa gitu. Iya. Nah, kenapa si Khairunisa dikenakan pasal 12 menurut saya karena di pasal 12 kan ada salah satu unsur pasalnya itu menerima hadiah atau janji. Nah, tadi berdasarkan yang Bapak terangkan itu, Iya. di dalam pasal 12 ini, makna dari hadiah itu lebih sempit daripada makna yang ada di dalam pasal 5 ayat 2. Iya. Nah, di mana di sini, di pasal 12 ini, makna hadiah itu dinilai sebagai sesuatu benda yang dapat dinilai dengan uang, yaitu misalnya yang bernilai dengan uang seperti itu. Nah, sedangkan yang di dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor ini maknanya itu lebih luas lagi, yang mana sifatnya itu dapat dinilai dan sangat bernilai bagi si penerimanya gitu, Pak. Iya.
Ya beda pasal 5 dengan pasal 12 itu kan kalau objeknya itu kan sesuatu dengan hadiah. Hadiah lebih sempit daripada sesuatu. Artinya bahwa hadiah bagian dari sesuatu. Kan begitu ya kan? Hadiah itu juga bagian dari sesuatu itu yang bisa dinilai dengan uang. Nah, katakanlah oke lah beda hadiah dan sesuatu kalau dia janji. Karena ada kata-kata janji sama persis janji di pasal 5 diatur juga 5 ayat 2 dengan pasal 12 huruf A. Janji. Misalnya seorang pengusaha memberikan janji kepada bupati. Janji-janji ya. Supaya bupati itu melawan hukum, melawan kewajibannya, bertentangan dengan kewajibannya. Artinya itu melawan hukum ya, bertentangan dengan kewajibannya itu, saudara sekalian. Tapi tetap bupatinya di pasal 12 huruf A, sedangkan pengusahanya di pasal 5 ayat 1. Kalau dia pengusaha di pasal 5 ayat 1, saudara sekalian, seharusnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut juga harus di pasal 5 ayat 2. Karena dia berpasangan kan. Nah, dia berpasangan di situ, saudara sekalian. Ada lagi yang ingin komentar lagi? Hampir semua dakwaan posisinya seperti itu. Hampir semua dakwaan. Rata-rata semua dakwaan seperti itu, saudara sekalian. Dan menurut saya itu keliru sebenarnya. Menurut saya itu keliru. Tapi sebelum saya jelaskan kekeliruan di mana, maksud saya ada nggak yang mencoba untuk mengelaborasinya gitu? Ariel Peter Pan, Ariel, mana Ariel? Apa yang bisa membedakannya gitu? Saya menyatakan itu keliru, Ariel. Keliru. Kalau pada posisi seperti itu, pengusahanya di pasal 5 ayat 1, kenapa tidak PNS-nya di ayat 2? Pasal 5 ayat 2. Sementara PNS-nya juga di pasal 12 huruf A. Seolah-olah tumpang tindih. Nah, menurut saya itu keliru gitu. Tapi sebelum saya menjelaskan mendalam perbedaannya, saya ingin tahu, ada nggak yang coba tahu itu kan? Memang agak berat juga, saudara sekalian, pertanyaan ini ya. Wah, tinggal 10 menit lagi ya. Agak berat juga pertanyaan ini. Kenapa agak berat? Karena saudara sekalian, hampir di buku-buku tidak ada yang membedakan ini. Boleh saudara cari buku-buku tentang tipikor yang membahas ini, tidak ada yang membedakannya. Saya dapat ini setelah saya melakukan kontemplasi bertapa di gunung mana ya. Saya dapat bedanya gitu. Baik ya. Ada yang ingin berkomentar lagi sebelum saya jawab? Ini sekitar berakhir 9 menit lagi, saudara sekalian. Kita butuh waktu. Ya. Izin Pak. Ya, silakan. Mungkin boleh diluruskan ya Pak. Saya rasa ini hanya mencoba-coba Pak. Iya. Kita yang penting berani mencoba dalam hidup itu. Lanjut Om. Iya Pak. Kalau jujur saya membandingkan saja Pak ketentuan pasal 5 ayat 1 ayat 2-nya itu dengan pasal 12 itu ya Pak. Yeah. Saya di sini sebenarnya membaca buku dari Ruslan Runggang. Okay. Yang coba menguraikan unsur-unsur dari pasal itu secara spesifik. Iya. Cuman memang tidak membedakan. Yang saya temukan di sini Pak, kalau perbedaannya itu yang saya tangkap dari membaca sekilas tadi, dari pasal 12 itu bahwa menerima hadiah itu sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam artian hadiah itu diterima setelah misalnya janji-janji itu sudah jalan gitu Pak, atau dalam artian di sini sebagai akibat. Yang saya tangkap Pak, terjadi dulu yang diharapkan baru hadiah itu datang kayak gitu. Sedangkan di pasal 5 ayat 2 itu mungkin yang saya tangkap sebelumnya pun sudah diberikan kayak gitu, istilahnya semacam DP baru dilakukan
dilakukan dulu baru sisanya seperti itu. Ya sepetangkapan saya mungkin seperti itu, Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus. Tapi yang kamu masukkan tadi, Ariel, itu beda pasal 12 huruf A dan huruf B. Itu bedanya. Di 12 huruf A dan huruf B. Kalau huruf B itu telah terjadi sesuatu dulu. Ya kan, sebagai akibat, ya kan gitu. Bahwa PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, artinya dia berbuat dulu atau disebabkan karena telah melakukan. Dia telah melakukan baru dikasih, kan begitu. Nah, gitu. Itu setelah dia melakukan baru dikasih. Nah, kalau ini dikasih dulu sebelum melakukan, itu di huruf B. Menerima hadiah atau janji telah diucapkan baru dia melakukan. Itu bedanya yang kamu katakan itu. Makanya saya katakan tadi, mohon maaf, tidak ada buku-buku yang membedakan ini. Sudah saya baca. Gitu. Di mana letak bedanya? Ya, supaya saya jawab dulu ya sebelum ini berakhir ya. Nanti kita lanjutkan karena ini penting ya. Penting sekali. Di mana letak bedanya? Bedanya itu di huruf A itu ada kata-kata menggerakkan. Ini sudah saya tebal ini. Menggerakkan. Lihat di slide saya. Ada kan kata-kata menggerakkan. Apa makna menggerakkan ini sebenarnya, saudara-saudara? Kita bahas mendalam nanti di pertemuan berikutnya ya. Menggerakkan ini artinya with locker. Masih ingat nggak with locker? Pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP itu ada 4 pelaku. Pleher, dun pleher yang menjur melakukan, mede pleher turut serta melakukan, dan with locker. Dun pleher dan wiloker persamaannya sama-sama menggunakan orang lain sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Artinya dun dan wit loker itu dia tidak mengotori tangannya sendiri. Bedanya dun pleher, orang yang disuruh tidak bisa bertanggung jawab. Contohnya menyuruh orang gila memukul orang. Jadi pukul orang gila itu. Orang gila itu memukul orang, ada perbuatan pidana, tapi dia tak bisa dipertanggungjawabkan, disuruh yang menyuruhnya lah yang bertanggung jawab. Contoh sederhananya ya. Tapi kalau with locker artinya menggerakkan orang. Menggerakkan itu sama membujuk, menggerakkan untuk melakukan kejahatan. Misalnya begini, Syahda, ya, ada jam ini sederhana aja contohnya ya. Ada jam di pinggir jalan. Waktu saya mau masuk kelas, ada jam orang lain tinggal, itu bukan jam saya. Saya ingin mencuri jam tersebut. Saya panggil Syahda. Syahda, tolong dong ambilkan jam Bapak. Di atas mana, Pak? Di atas lemari itu. Padahal itu jam orang lain. Syahda mengambil. Ketika diambilnya, ditangkaplah si Syahda. Syahda tak bertanggung jawab, tak bisa bertanggung jawab karena disesatkan. Setahu Syahda itu jam saya. Tapi kalau saya bilang, Syahda, itu ada jam orang tinggal. Jam orang tinggal, kau ambil, nanti kita jual. Itu bukan jam Bapak. Tahu nggak itu perbuatan pidana? Tahu kan? Artinya itu namanya with locker, sama membujuk, menggerakkan Syahda. Nah, seharusnya pengusaha itu juga di pasal 12 huruf A. Walaupun dia tidak disebut namanya di situ. Karena menggerakkan itu antara penggerak dan yang menggerakkan sama posisinya sebagai pelaku kejahatan. Istek tu tenggo, butuh 2 orang untuk menari tenggo. Itu maksud pasal 12 huruf A itu. Paham maksudnya kan? Maksudnya bahwa penyuap juga di situ walau tidak disebut namanya. Kenapa penyuapnya di situ? Karena ada kata-kata menggerakkan. Menggerakkan itu with locker, antara yang menggerakkan dan yang tergerak sama-sama sebagai pelaku. Itu kata-kata bedanya itu, saudara sekalian ya. Membujuk atau menggerakkan orang lain. Dalam konteks inilah bahwa dia di pasal 55 itu, di pasal 55 ya. Pasal 55 KUHP itu membujuk itu with locker. Membujuk atau menggerakkan sama antara yang dibujuk dan yang digerakkan, antara pembujuk dan yang dibujuk sama sebagai pelaku kejahatan. Contoh tadi, Syahda, tolong ambilkan jam itu. Itu bukan jam Bapak, jam orang lain. Mahal loh harganya, nanti kita jual. Nah, seharusnya dalam dakwaan pengusahanya tidak di pasal 5, tapi sama di pasal 12. Dia bersanding dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Baru dia adil. Itu yang namanya perbedaan pasal 12 dan pasal 5.
Nanti kita dalami lagi saudara sekalian di pasal 5 itu apa maknanya. Mungkin kuliah untuk malam ini cukup dulu ya kan. Cukup lah ya, apa masih kita mau tambah? Saya capek baru datang saya dari ke Bandung. Saya kedinginan. Jadi kita sambung lagi lah ya di kuliah-kuliah lainnya saudara sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.